Raka bergumam dalam hati, kenapa kamar ini gratis? Dan kenapa lemari ini terkunci padahal kuncinya nggak ada? With curiosity. Di malam pertama, Raka mendengar ketukan jam 2 pagi. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar pintu. The atmosphere grew spooky. Raka mencoba tidur kembali, tapi bunyi pintu lemari yang terkunci itu membuatnya gelisah. His uneasiness rising. Harusnya aku periksa lemari itu besok pagi. Tapi kenapa suara itu menggangguku? Raka wondered restlessly. Pagi berikutnya dengan rasa ingin tahu yang kuat, Raka mendekati lemari itu. Dia menyentuh pintunya dengan lembut yang langsung berdecit terbuka padahal sebelumnya terkunci, to everyone's surprise. Bagaimana mungkin ini bisa terbuka sekarang? Raka said confused. Di dalam lemari, Raka menemukan sebuah kotak antik. Debu menyelimutinya. Tapi ada sesuatu yang menarik dari kotak itu. Ketukan itu kembali datang. Kali ini disertai bisikan, "Tolong aku," terucap dengan suara yang menyeramkan. Raka memeriksa pintu kamar tetangga, tapi mereka bilang, "Kamar 6 seharusnya dikunci. Kamu salah kamar," dengan nada ingin tahu. Raka bertanya dengan ragu, "Apakah ada yang tinggal di kamar 6? Tetangga menjawab dengan suara penuh teka-teki, "Sudah lama kosong, tidak ada yang mau tinggal di sana. Ada cerita aneh tentang kamar itu." Raka berkata dengan rasa tidak nyaman, "Ini bukan salah kamar." Begitu Raka menyentuh gagang pintu, suara ketukan berhenti. Sunyi yang memekik di antara detik jam dinding pun terasa dengan ketegangan yang meningkat. Di dalam gelap, suara bisikan datang lagi. Lebih jelas, "Tolong aku terperangkap," dengan firasat yang mengerikan. Raka berkata dengan penuh kasih sayang, "Siapa di sana? Aku mendengar suaramu. Aku bisa membantu." Suara misterius. Raka bertanya pada penjaga asrama tentang kamar 6. "Nggak ada yang tinggal di kamar 6 sejak Citra hilang," penjaga menjelaskan dengan nada informatif. Raka mencari data lama dan menemukan nama penghuni sebelumnya dihapus dari arsip. Dia memeriksa setiap detail dalam foto itu, menemukan tanggal yang tidak jelas ditulis di belakangnya. Foto itu membuatku merinding. Sudah lama aku ingin melupakannya, Sarah berkata dengan suara penuh misteri. "Tolong, saya butuh informasi apapun yang bisa membantu. Apa yang Anda ketahui tentang Citra?" Raka memohon. Citra adalah anak yang baik, tapi setelah kejadian malam itu, semuanya berubah. Ada yang aneh di sekitar kamar 6. Sarah berbisik pelan. Citra terlihat berlari ketakutan di lorong asrama, menoleh ke belakang seolah ada yang mengikutinya. "Kamu tidak bisa lari dari ini, Citra," suara tak terlihat mengancam. Lemari yang terkunci tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalamnya hanya ada gaun putih dan bercak darah kering. "Aku masih di sini," terdengar suara perempuan yang menyeramkan. "Mengapa kamu datang ke sini?" bisik suara perempuan itu dengan lembut. Angin dingin menyapu ruangan seperti bisikan rahasia dari masa lalu. "Ini hari yang paling indah dalam hidupku," ujar seorang wanita muda dengan penuh sukacita. Suara perempuan itu kembali dengan nada muram berkata, "Hari itu tidak pernah berakhir." "Apakah kamu di sini untuk mengingatku atau melupakanku?" Suara perempuan itu terdengar penuh kerinduan. Di dalam album itu, kenangan terperangkap dalam waktu. Setiap senyuman, setiap tawa, kini hanya bayangan, suara perempuan itu bergema.
Cinta mereka seberapa kuat pun tidak dapat menahan keabadian. Raka mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat tempat-tempat yang tak pernah ia kunjungi. Dalam mimpinya, ia melihat Citra dan dirinya sendiri saling bicara. Raka, kamu pernah merasa tempat yang baru tapi anehnya familiar? Seperti mimpimu mengantar ke tempat-tempat yang terlupa dalam pikiranmu? Ya, aku sering merasakannya akhir-akhir ini. Mereka tiba di tempat yang terasa penuh sejarah dan kenangan. Ini terasa seperti sebuah petualangan atau mungkin sebuah peringatan. Raka mulai yakin bahwa ia mengenal Citra dulu. Tapi kenapa ia tak ingat? Ia menemukan video dari laptop lama di kamar itu. Rekaman CCTV malam Citra hilang. Apa ini rahasia yang telah lama terkubur? Raka bertanya dengan rasa penasaran. Kenapa baru sekarang aku menemukan? Raka bertanya dengan kebingungan. Citra, di mana kau saat itu? Raka bertanya dengan kekhawatiran. Siluet Citra bergerak tergesa, seolah menghindari sesuatu yang Raka tak bisa lihat. Aku harus mencari tahu lebih banyak, Raka berkata dengan tekad. Mungkin ada petunjuk lain yang aku lewatkan, Raka berpikir. Malam semakin larut, namun Raka tak gentar. Dalam hatinya, ia tahu ia makin dekat dengan kebenaran. Aku harus ingat. Ada sesuatu yang penting yang hilang dari ingatanku, Raka mengungkapkan frustrasi. Ingatan adalah teka-teki yang rumit. Satu potongan hilang dan gambarnya tak lengkap. Raka menelusuri lokasi terakhir dalam video, hutan kecil dekat kampus. Ia menemukan kalung Citra tertanam di bawah pohon dengan suara penuh misteri. Ingatannya mulai kembali sepotong demi sepotong, narator merenung. Kalung ini, aku merasa ada sesuatu yang harus kuingat dari hutan ini. Raka bertanya dengan rasa penasaran. Selalu ingat Raka, meski kita terpisah ada sesuatu di sini untukmu. Suara Citra terdengar penuh nostalgia. Citra, kenanganmu membawa aku kembali ke tempat ini. Apa yang kau sembunyikan di sini? Raka berkata dengan perasaan emosional. Aku harus menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa sulitnya, Raka menyatakan dengan tekad. Dengan tangan gemetar, Raka membuka jurnal itu, menatap tajuk kisah antara dua dunia. Narasi terdengar misterius. Ini adalah petunjuk yang selama ini dicari-cari. Waktunya mengungkap rahasia ini, kata Raka dengan suara penuh keyakinan. Raka ingat, malam itu gelap dan dingin. Hujan turun dengan derasnya membasahi jalanan Jakarta. Di dalam mobil, Raka dan Citra bertengkar. Aku tahu semuanya, Raka. Aku tahu apa yang kau lakukan dulu, Citra berkata dengan marah. Diam, kau tidak tahu apa-apa, Raka membalas dengan marah. Citra tahu rahasia kelam masa lalu Raka. Rahasia yang bisa menghancurkan hidupnya. Mobil berhenti di tepi jurang. Mereka keluar dari mobil. Angin bertiup kencang. Aku akan memberitahu semua orang, Raka, aku akan menghancurkanmu. Citra berkata dengan marah. Jangan, kumohon, jangan lakukan itu. Raka memohon. Raka mencoba meraih Citra, tapi Citra menghindar. Tiba-tiba Citra tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Citra! Raka berteriak dengan panik. Raka berteriak. Suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan dan angin. Apakah Raka yang mendorong Citra hingga tewas? Suara Citra makin nyata. Cermin kamar memantulkan sosoknya, tapi tidak bayangan Raka. Raka mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya mati. Mengapa aku tidak melihat diriku di cermin? Apakah ini hanya mimpi buruk? Raka bertanya dengan kebingungan. Kamu merasa terkurung antara realita dan fantasi.
Tapi terkadang batasan itu memang tidak ada. Citra menjawab dengan tenang. Citra, apa artinya ini semua? Apakah aku masih hidup? Raka bertanya dengan putus asa. Hidup dan mati adalah dua sisi dari koin yang sama. Yang penting adalah apa yang kamu rasakan saat ini. Citra menjawab dengan penuh filosofi. Mungkin perasaan inilah yang sebenarnya penting, lebih dari sekadar bayangan di cermin. Raka merenung. Raka menemukan catatan Citra yang lengkap. Kalau kamu baca ini, artinya kamu sudah lupa siapa kamu sebenarnya. Tapi aku maafkan kamu, meski kamu biarkan aku mati. Catatan Citra mengatakan dengan nada emosional. Kamu tahu nggak, Raka? Meski segalanya berubah, ingatan kita adalah harta karun, Citra berkata dengan suara reflektif. Iya, aku berharap kita bisa menyimpan semuanya, Raka menjawab dengan berangan. Raka terdiam sejenak memegang foto lama mereka berdua. Aku sudah lupa, tapi disinilah aku mencoba merangkai semuanya, Raka berkata dengan tekat. Angin malam berhembus pelan, membawa kenangan yang mulai samar. Saat kita tertawa bersama, itulah saat terindah, Raka mengenang dengan nostalgia. Aku akan selalu ada di sini, di ingatanmu, Citra menenangkan. Waktunya untuk mengingat kembali siapa aku, Raka menegaskan dengan tekat.